اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali ke majlis ilmu dan majlis ta'lim kita tentang fikih, zikir dan doa. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan dua kaedah dalam berzikir dan berdoa ini, yaitu bahwa semua yang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan atau zikir dengan hati atau zikir dengan anggota badan kita, maka semua yang melalaikan kita dari mengingat Allah daripada kegiatan-kegiatan hidup kita ini, maka ketahuilah bahwa kegiatan perbuatan kita itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka seorang mukmin, seorang muslim di dalam hidupnya, apapun kegiatan dia, harus kegiatan yang mengingatkan dia kepada Allah. Dan dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, maka hendaklah dia berada di tempat di situ dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaedah juga yang kita tekankan dalam berzikir ini adalah bahwa dengan kita senantiasa dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi faktor utama untuk memalingkan lidah kita, hati kita dan anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang-orang yang beriman wajib mentaati seluruh perintah-perintah Allah. Kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman wajib menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang menjadi tujuan hidup kita. Dan bagaimana supaya kita selalu terarah kepada apa yang diperintahkan Allah dan terhindar kita daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor yang membuat kita selalu ingat kepada perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti lidah, kalau seandainya kita tidak sibukkan lidah kita dengan menyebut nama Allah, maka lidah ini tidak bertulang. Din dia itu adalah kepengen ngomong dan berbicara terus. Maka kalau tidak kita bicarakan, gunakan lidah untuk yang baik-baik, khususnya untuk menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, maka dia nanti akan cenderung apa? Cenderung berbuat maksiat. Maka apa salah satu maksiat lidah? Maka dia akan menggunjing, dia akan memfitnah, maka dia akan menjelek-jelekkan orang, kemudian berkata-kata yang keji, kemudian berbohong, menipu dan segala macamnya. Maka di sini seorang mukmin harus bisa mengontrol. Maka bagaimana cara mengontrolnya? Karena lidah itu harus bicara. Kalau tidak bicara itu orang tidak enak. Ada kadang-kadang orang kalau tidak digerakkan lidahnya oleh dia satu hari semalam itu sakit dia. Oleh karena itu gerakkan lidah itu. Digerakkan ke dalam apa? Dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau tidak kita sibukkan dengan zikir, maka dia akan sibuk dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu zikir sangat membantu sekali untuk memelihara hati kita, lidah kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya juga ingin menjelaskan salah satu dari kaedah pada berzikir ini, bahawa kita diperintahkan untuk berzikir kapan saja. Apakah itu di waktu senang, apakah itu di waktu susah, apakah itu di waktu lapang atau di waktu sempit. Maka berzikir itu bukan hanya di waktu sempit, kerana kecenderungan manusia itu baru ingat kepada Allah ketika Bapak Ibu sekalian dia ditimpa oleh musibah, atau ditimpa oleh kesempitan-kesempitan hidup, atau dia mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup, baru ingat Allah. Kerana manusia itu cenderung tidak mau susah, dan cenderung manusia itu tidak mau mendapat musibah, dan kesenangan, dan manusia itu kepengen hidup itu yang senang-senang saja. Maka ketika dia ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh kesempitan hidup, ditimpa dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, maka manusia gelisah. Ketika itu dia mencari tempat berpegang, dan di situ dia mencari tempat berlindung dan minta tolong. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada manusia tempat tolong dia lagi, dan dia harus minta tolong, ketika itu dia baru berlindung kepada Allah. Ketika itu dia membaca-baca nama Allah. Ketika itu dia menengadahkan tangan kepada Allah. Memang itu tidak ada masalah, dan itu memang konsekuensi. Bahkan kadang-kadang Allah timpakan musibah dan kesulitan dalam hidup kita ini supaya kita apa? Supaya kita ingat Allah. Terus sebabnya kehidupan dunia ini Allah jadikan sulit, dan tidak Allah jadikan gampang dan mudah. Maka manusia keluar dari surga, ditaruh di muka bumi ini. Maka ditaruh muka bumi ini memang untuk perjuangan, untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kalau ada orang umpamanya tidak mahu dia berjuang menghadapi tantangan dalam hidup ini, maka dia tidak siap untuk hidup. Maka hidup ini adalah untuk sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu dan dia sendiri yang menjadikan kehidupan itu semuanya seperti itu, maka bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan terapi-terapinya kepada kita. Maka salah satu terapinya adalah zikir. Jadi kesulitan-kesulitan hidup, musibah-musibah yang menimpa kita, itu salah satu tujuannya apa? Supaya hamba kembali kepada Allah. Maka ketika musibah datang, maka kata-kata kembali itulah yang kita ucapkan. Kalau ada kematian, baru kita ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu kembali kepada Allah. Ketika ada musibah kebakaran, musibah segala macam kehilangan, ketika itu ingat kita kepada Allah. Ini tidak ada masalah. Namun Bapak Ibu sekalian, perintah Allah dalam Al-Quran untuk mengingat Allah itu adalah dalam seluruh kondisi. Apakah itu dalam kondisi lapang, apakah dalam kondisi sempit. Kemudian apabila seorang hamba di dalam kondisi lapangnya, selalu dia mengingat Allah, selalu dia menyebut-nyebut nama Allah, kemudian selalu dia berzikir kepada Allah dalam kondisi lapang. Artinya tidak ada musibah, kemudian rezeki lapang, anak-anak sehat, istri sehat, harta banyak. Maka ketika itu apa? Walaupun semua pada sehat, serba ada, tapi dia tidak pernah berhenti mengingat Allah. Tidak pernah dia berhenti memuji Allah. Tidak pernah berhenti dia mengagungkan Allah. Maka orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, Allah akan perhatikan dia selalu. Maka ketika terjadi kesempitan, kemudian kesusahan dalam hidup kita, maka Allah akan membantu, dan Allah akan mengingat seluruh apa yang telah kita lakukan di waktu kita lapang itu. Artinya apa? Semua kita akan mengalami kehidupan ataupun kesempitan dalam hidup ini. Minimal musibah-musibah. Siapa yang tidak akan dapat musibah dalam kehidupan ini? Minimal sakit, minimal kehilangan. Kadang anak yang mati, orang tua yang meninggal dunia, orang-orang yang kita cintai, siapapun dia. Kemudian musibah apa? Semua dunia ini akan kita tinggalkan. Jadi semua kita akan mendapat musibah. Maka salah satu Bapak Ibu sekalian, cara, faktor bagaimana supaya Allah mendengar doa kita,
kemudian membantu kita, menolong dan di bawah inayah dia. Ketika kita dalam kondisi-kondisi kesulitan, maka ketika di kesini lapang, kita selalu ingat kepadanya. Maka ketika kita dalam kondisi senang, kita selalu ingat kepadanya. Jangan hanya tahu Allah itu dalam kondisi sempit saja, tetapi dalam kondisi lapang tak pernah berzikir kepada Allah. Maka orang yang dalam kondisi lapangnya selalu ingat kepada Allah, maka Bapak Ibu sekalian, apa itu nanti akibatnya? Akibatnya adalah Allah akan mengingat dia ketika dia waktu dia sempit. Coba kalau kita lihat dalam Ibnu Qayyim, di dalam bukunya, dia mengatakan, innal abda idza ta'arrafa ila Allah bi dzikrihi fil raha, 'arrafahu fi syiddah. Maka seorang hamba apabila dia selalu ingat kepada Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingat dia di waktu susah. Maka ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, yang makna hadis itu dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Madarijus Salikin. Apa katanya? Annal abda al-muti' al-zakir lillah, seorang hamba yang taat dan selalu berzikir kepada Allah di waktu lapangnya, di waktu sempitnya, artinya selalu di waktu lapang dia selalu mengingat Allah. Idza asabathu syiddah, apabila dia ditimpa oleh kesulitan dan musibah, lalu dia berdoa kepada Allah dan memohon hajat, maka para malaikat mengatakan dan berkata kepada Allah, ya Rabbi, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Gayanya suara ini. Jadi kata malaikat, ketika kita berdoa di waktu susah dan kita selalu ingat Allah dan berzikir menyebut nama Allah ketika di waktu lapang, maka ketika kita berdoa memohon kepada Allah untuk dilapangkan musibah kita itu, apa kata malaikat? Oh Tuhanku, suara ini sangat dikenal sekali dari hamba yang sangat terkenal sekali. Kenapa? Karena dia waktunya semuanya menyebut nama Allah. Dan suara yang kita lantunkan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa berzikir itu dengan suara, berzikir itu dengan lidah. Jadi kan ada orang mengatakan zikir itu dengan hati saja. Maka di sini malaikat mengatakan, oh Tuhanku, suara ini sangat dikenal sekali, dan suara ini dari hamba yang sangat dikenal sekali. Maka untuk kabulkan ya Allah permohonannya, kabulkan ya Allah doanya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, ini mengingatkan kepada kita bahwa mengingat Allah selalu dalam kondisi lapang itu merupakan faktor yang kuat bahwa doa kita, apa yang kita mohonkan kepada Allah di waktu-waktu susah, itu akan dikabulkan dan cepat dikabulkan oleh Allah. Karena kita saja Bapak Ibu sekalian, kita manusia, jangankan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang rahmatnya sangat luas sekali. Orang yang tidak pernah akan berzikir di waktu lapang, di waktu susah saja dia memohon Allah kabulkan. Bagaimana dengan orang yang di waktu lapangnya selalu dia ingat dan selalu menyebut nama Allah? Kita saja manusia. Kalau ada orang datang, tiba masa susah, lalu datang sama kita minta bantu. Kalau kita manusia, kadang-kadang kita bilang kalau susah baru kamu tahu saya, baru kamu datang. Banyak orang Bapak Ibu sekalian, kalau dia ada kesusahan, ada masalah, baru datang dia. Tapi kalau dia lagi senang, tidak pernah ingat. Kalau kita manusia kan kita tolak itu, pergilah. Tapi kadang-kadang kita manusia tak tega. Walaupun dia datang hanya dalam kondisi susah, waktu senang dia tidak ingat kita. Tapi kita manusia pun, dengan nurani kita, dengan kemanusiaan kita tetap membantunya. Bagaimana? Padahal Bapak Ibu sekalian, kita membantunya itu. Kalau manusia ini, kenapa dia tidak mau membantu orang atau enggan membantu orang? Karena dia merasa kalau dia membantu seseorang, memberikan apa yang diminta oleh seseorang di waktu susahnya, pasti meminta sesuatu dia. Maka ketika diberikan, ada yang kurang dari dirinya, ada sesuatu yang kurang. Itulah manusia itu bakhil. Manusia itu enggan untuk memberi kepada sesama karena dia merasa kurang. Maka iman itulah yang membuat orang mau bersedekah. Maka kalau iman membuat bersedekah, itu sebabnya orang yang beriman itu mau dia bersedekah
Masalah sedekah itu artinya kan dari kata sidq. Sidq itu jujur, as-sadaqah. Sidq kan sama katanya itu. Itu jujur, benar. Arti benar itu apa? Bahwa orang ini dengan bersedekah dia itu menunjukkan kebenaran imannya kepada Allah. Karena salah satu yang dijanjikan oleh Allah bagi orang bersedekah, Allah akan ganti. Karena ketika dia ngasih pasti kurang. Itu kan matematiknya manusia itu. Tapi Allah di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwa tidak ada harta yang kurang karena sedekah. Artinya Allah berjanji untuk mengganti. Maka dia yakin. Maka disebut apa yang diberinya itu sedekah. Kenapa disebut sedekah? Karena itu bukti kebenaran imannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau orang tidak imannya kuat, susah dia ngasih itu, sekalipun hartanya melimpah. Tapi kalau dia imannya kuat, walaupun dia miskin, dia mau ngasih. Kadang-kadang malu kita. Ada orang kaya bersedekah tak mau, tapi ada orang-orang miskin, Masya Allah, selalu memberi. Karena ukuran bisa memberi tidak memberi adalah keimanan seseorang. Kalau orang yakin bahwa Allah akan mengganti, maka dia tidak akan segan-segan. Kenapa? Karena yang mengganti itu Bapak Ibu sekalian, dia tahu bahwa yang akan mengganti itu adalah yang maha kaya, yang mana rezeki itu dia mengatur. Kemudian rahmat semuanya ini di tangannya. Pembagian karunia ini dia yang mengatur. Maka dia yakin sekali. Para sahabat-sahabat itu Bapak Ibu sekalian tak segan-segan bersedekah, tak segan-segan memberi berapa saja yang dia keluarkan. Dan mereka menyaksikan dalam kehidupan dunia mereka bahwa Allah mengganti dengan ganti yang tidak ada batasnya. Maka di sini apa? Manusia tidak mau, kenapa? Karena akan kurang. Maka orang kalau kurang-kurang iman tidak mau membantu orang susah. Itu manusia Bapak Ibu sekalian, yang mana dia khawatir kekurangan hartanya dengan membantu orang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita saja kalau seandainya ada orang di waktu susah lapangnya, dia selalu datang kepada kita dan selalu ingat kepada kita dan selalu membantu kita, maka orang ini akan gampang Bapak Ibu sekalian kita beri bantu. Ini kita manusia ini akan mudah akan kita beri bantuan dia ketika dia susah. Bahkan apa? Ketika dia susah, tak perlu dia datang untuk meminta bantu kepada kita, ya kan? Malah kita cari kondisi, cari tahu bagaimana keadaannya. Kalau seandainya kita tahu bahwa dia lagi susah, maka kita akan datang. Kenapa? Karena dia terbiasa Pak Ibu sekalian. Ingat kita di waktu lapang. Kalau di waktu senang dia selalu memberi, kemudian selalu datang, kemudian selalu mengucapkan selamat, selalu apa? Maka orang seperti ini gimana? Ketika susah, asal dengar yang susah, langsung kita datang. Wah, orang itu baik sekali, orang itu apa? Itu kita manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala ketika kita susah dan kita mengadu dan dia memberi, semua yang diberinya tidak sedikit pun mengurangi kepada rahmatnya. Kenapa? Apa yang diberinya kepada kita Bapak Ibu sekalian tidak akan mengurangi kekayaannya sedikit pun. Kemudian waktu susah saja kita diberinya, siapapun dalam susah dia akan kabulkan semua permintaannya. Bagaimana dengan seorang hamba yang di waktu lapangnya selalu ingat dia, selalu menyebut nama dia, kemudian datang di waktu susah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat sendiri memohon kepada Allah, dibantu dia oleh malaikat. Ya Rabbi, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Ini suara yang merintih minta tolong ini dari hamba yang sangat terkenal, suaranya sangat terkenal. Maka itu didengar semua. Maka rintihan-rintihan kita, zikir-zikir kita kepada Allah didengar oleh malaikat Bapak Ibu sekalian. Maka itu membuat kita yakin semangat beribadah ini. Ketika kita berzikir didengar oleh para malaikat, kita duduk majlis taklim ini dihadiri oleh para malaikat. Kemudian kemana kita dikawal oleh malaikat, ada malaikat atid, raqib atid mencatat semua amal kita. Maka kita hati-hati dalam kehidupan ini. Dan kita itu, maka iman kepada malaikat itu Bapak Ibu sekalian membuat kita bergairah. Karena tidak ada Bapak Ibu sekalian kita lakukan kecuali tercatat. Dan tidak ada kata-kata yang baik kita sebut kecuali didengar. Dan tidak ada zikir yang kita lantunkan Bapak Ibu sekalian dengan lidah kita kecuali didengar oleh para malaikat. Dan apa? Malaikat ketika kita berdoa kepada Allah, mereka sendiri, mereka itu pada membantu kita.
dan mensupport kita. Itulah sebabnya ketika kita punya hajat dalam kesulitan, langsung, oh Tuhanku, ini adalah suara yang sangat terkenal dari hamba yang sangat dikenal. Kabulkanlah semua hajatnya. Tetapi kalau seandainya seorang hamba wal ghafil wal mu'rid, apabila dia lalai dan dia berpaling daripada mengingat Allah, jarang sekali dia Bapak Ibu sekalian menyebut nama Allah dalam kehidupannya, tiba-tiba di waktu susah lalu datang dia memohon kepada Allah, berdoa. Malaikat sendiri Bapak Ibu sekalian mengatakan nanti kepada Allah, Rabbi sautun munkar min abdin, atau sautun munkir min abdin munkir. Ini suara ini baru didengar, tak pernah kedengaran ini, baru waktu susah dia melantunkan dari hamba yang selalu berpaling darimu, tidak pernah datang, tak pernah kelihatan. Tiba-tiba waktu susah langsung menangis, langsung minta hajat. Malaikat sendiri mengatakan, ya Allah, ini adalah hamba yang tak pernah menyebut-nyebut nama, yang tidak pernah berzikir kepadamu, tiba-tiba ada kebutuhan baru datang. Itu malaikat mengatakan kepada Allah. Berarti apa? Kerana kita ini kan adalah diawasi oleh malaikat-malaikat Allah dalam banyak tugas. Maka ada tugas malaikat yang bertugas untuk menurunkan rezeki kepada kita atas perintah Allah. Ada malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia daripada hal-hal yang berbahaya. Ada malaikat yang bertugas Bapak Ibu sekalian mencatat amal kita. Bergantian mereka itu. Allahu Akbar. Kalau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini, maka tak ada kita ini berbuat maksiat. Cuma mereka tidak kelihatan. Tapi Allah sudah beritakan kepada kita. Dan berita semuanya itu adalah berita benar dan diwahyukan Allah lewat Al-Quran. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, salah satu kaedahnya, ingat bahawa orang yang selalu berzikir kepada Allah di waktu lapang, itu akan selalu menjadi faktor untuk memudahkan. Dan Allah akan memperkenalkan ke salah satu faktor mustajabnya doa itu adalah jangan berdoa hanya di waktu susah saja, tetapi selalulah berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah di waktu lapang. Ini kaedah yang berikutnya juga Bapak Ibu sekalian begini. Ini adalah bahawa zikir kepada Allah faktor untuk diijabah ataupun diperkenalkan doa kita. Berikutnya, masalah zikir ini adalah bahawa dengan kita selalu berzikir kepada Allah, itu membuat kita aman daripada lupa kepada Allah. Kerana ada penyakit Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yang akan menyebabkan Bapak Ibu sekalian kecelakaan, penderitaan seorang hamba di dalam hidupnya, baik hidup di dunia dan hidup akhirat. Yang membuat kita menderita ini, yang membuat gelisah. Orang kalau seandainya bergantung hidupnya dengan dunia, hatinya dengan dunia dengan segala isinya. Kalau umpamanya dia Bapak Ibu sekalian berdagang, hatinya kepada duit saja, lisannya bicara duit saja, pikirannya duit saja. Kalau dia punya jabatan, bagaimana nanti apa? Hatinya gimana caranya menjaga jabatan ini, kemudian bagaimana nanti supaya apa? Memelihara jabatan ini dan tidak tercopot. Akhirnya apa? Kerjanya nanti melihat ke atasannya menjilat-jilat apa semuanya, dan dia tidak pernah ingat kepada Allah. Maka orang seperti ini kalau dunia saja, nanti tiba di rumah bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan anak, tidak ke masjid, tidak ada solat, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada mendengar Quran. Auzubillah, hidup seperti ini. Pergi ke kantor bekerja, pergi ke apa cari duit, itu dipikirin duit saja. Kadang-kadang apa? Kerana pikirannya, hatinya, otaknya duit saja, akhirnya menghalalkan segala cara. Di pasar dia berdagang, nipu orang, ini dikebulin, ini semuanya dapat rezeki, bawa rezeki yang haram. Tiba di rumah, tak ada berzikir, tak ada solat, bersenang-senang aja. Orang seperti ini Bapak Ibu sekalian menderita. Orang seperti ini tidak akan pernah puas. Tapi dalam Al-Quran itu apa? Seperti orang yang mencari dunia. Mencari dunia itu apa? Dengan menghalalkan segala cara. Orang seperti itu tidak akan pernah tenang. Tapi hidupnya, kata Allah, itu seperti orang gila. Apa? Salah satu dicontohkan oleh Allah dalam Quran itu apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu takhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba dan mencari uang dengan cara riba,
Menggandang-gandakan uang, bagaimana banyak uang ini. Maka kerjanya apa? Lihat bank mana paling bunga tinggi, lihat apa nanti asuransi apa, itu aja kerjanya. Ada orang apa ibu sekalian, auzubillah, 24 jam hidupnya itu melihat internet, mana lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan itu aja. Tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada apa. Nah, kemudian melihat palas, kemudian naik harga, turun harga apa, nanti naik pasang, nanti kalau turun beli, itu aja kerjanya. Karena 24 jam tidak tidur itu. Ini orang seperti tidak sholat, tidak ada. Astagfirullah, orang seperti ini gaya orang gila. Maka seperti orang berjudi itu gaya orang gila. Kena dia dihantui oleh astagfirullahaladzim. Tadi ini melupakan dia kepada Allah. Maka orang seperti ini lupa kepada Allah. Dunia ini gawat sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita tidak hati-hati, hancur kita dengan dunia ini. Karena kita di dunia ini oleh Allah diuji. Tetapi kalau seandainya kita menyikapi dunia ini, cara pandang kita terhadap dunia ini, apa kita cari sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bahagia kita di dunia ini. Maka dunia ini bisa menjadi tempat kegelisahan, kegundahan, dan tempat kesengsaraan manusia. Tapi dunia ini juga bisa menjadi ketentraman, kemudian menjadi ketenangan, dan menjadi surganya seseorang di dunia ini. Dengan apa? Bapak Ibu sekalian, tidak lain kecuali dengan mengamalkan petunjuk Allah. Maka petunjuk Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah, salah satunya apa? Hidup ini, dunia bukan menjadi tujuan. Dunia yang kita cari itu semuanya adalah sarana. Silakan cari dunia, tapi sarana untuk apa? Sarana untuk ibadah, sarana dalam rangka mengingat kepada Allah. Maka dalam kaidah-kaidah sebelumnya, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melupakan kita kepada Allah. Kalau ada pekerjaan membuat kita lupa kepada Allah, tinggalkan pekerjaan itu. Bapak Ibu, sahabat saja jangankan masalah lupa kepada Allah, terlambat aja solat. Berapa kisah di dalam kehidupan sahabat itu? Ada di antara sahabat mempunyai kebun kurma yang bagus sekali. Maka setelah zuhur dia pergi ke kebun itu, memperhatikan keindahan kebunnya, buah kurma itu yang lebat, kemudian membenahinya, membersihkannya, sampai terlambat dia waktu asar. Bukan tidak solat dia, terlambat itu masbuk. Tidak sampai dia Bapak Ibu sekalian takbiratul ihram bersama imam. Maka apa? Selesai dia solat, pergi ke kebun. Gara-gara kaulah. Itulah dibilangnya kebun itu. Gara-gara kaulah inilah Pak, saya luput takbiratul ihram. Maka mulai hari itu apa? Dia wakafkan kebunnya itu. Itu hanya Bapak Ibu sekalian termasbuk solat itu gara-gara kebun itu. Kita gimana kalau kita lihat manusia sekarang, bukan masbuk lagi, tidak solat-solat gara-gara dunia. Tenang aja itu. Orang seperti itu, jangan Bapak Ibu lihat kadang-kadang dia bersenang-senang dengan dunia, hatinya tenang. Orang seperti itu menderita. Maka orang mengejar dunia ini Bapak Ibu tidak pernah tenang. Cek kalau kita lihat orang mengejar dunia jabatan, maka hidupnya menjilat aja, menjilat. Dan ketakutan aja. Nanti berganti atasannya, stres dia itu. Itu gimana pula? Menjilat lagi. Maka hidupnya nipu, hidupnya berpura-pura, hidupnya apa? Orang seperti itu gimana? Tenang itu. Orang yang menghalalkan segala cara dalam hidupnya tak akan mungkin tenang. Orang yang riba itu Bapak Ibu sekalian, kita bilang dulu enak-enak dia makan bunga apa, tidak akan tenang. Allah katakan gaya orang gila itu orang. Kenapa? Karena dengan rasa tamak rakus dia, Allah tidak akan membuat tenang jiwa. Karena ketenangan yang hakiki itu ketenangan jiwa. Kalau orang sudah tidak tenang jiwa, kenapa orang mencari tempat-tempat hiburan? Kadang-kadang tidak tahu dia haram halal itu hiburan. Kadang situ ada maksiat. Masalahnya apa? Dia ingin mencari ketenangan sebenarnya. Kenapa orang pengen berjalan-jalan ke mana-mana apa semuanya Bapak Ibu sekalian? Dia ingin mencari ketenangan, hidupnya gelisah. Tapi coba orang beriman yang hidup di majelis taklim, dia selalu sholat, selalu berzikir, dia tidak perlu hiburan-hiburan itu lagi. Kenapa? Karena dia dengan ibadahnya sangat tenang sekali. Ada tak butuh dia banyak berjalan. Malah kalau saja berjalan-jalan itu dia, atau ke tempat-tempat hiburan itu memantul hatinya. Kenapa? Karena masalahnya ketenangan dia bukan di situ.
Maka Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hatimu jadi tenang. Dengan selalu ingat kepada Allah hatimu jadi tenang. Kemudian hidup itu ukurannya bukan uang yang banyak. Banyak orang uangnya banyak, rumah mewah, kendaraan mewah, tapi hidup sempit sekali Bapak Ibu sekalian. Itu benar kata Allah. Kenapa dia merasa sempit hidup ini? Karena masalahnya apa? Dia melupakan zikir kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, daripada berzikir kepadaku, daripada petunjukku Al-Quran, maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka padahal dunia banyak, tapi Bapak Ibu sekalian kurang terus. Ini tidak sempit namanya ini. Ada orang sederhana Bapak Ibu sekalian, hanya bergaji 1 juta, tapi seolah-olah dunia milik dia. Itu yang enak itu. Dikit tapi dunia milik dia. Tapi banyak, seolah-olah dunia semuanya mengimpit dia. Apa namanya itu? Oleh karena itu lapang sempitnya dunia ini tergantung sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah Quran itu Bapak Ibu sekalian. Allah menjamin itu. Kalau kita mau tenang hati kita hidup ini, maka bersama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian dalam kaidah ini, kalau seandainya kita dalam aktivitas kita mengejar dunia, lupa kita kepada Allah, maka paling bahayanya itu adalah kalau kita lupa kepada Allah, mungkin diri kita ini Bapak Ibu, Allah menciptakan ini. Seluruh sel-sel yang ada dalam diri kita ini Allah. Kemudian seluruh saraf-saraf yang ada dalam diri kita ini Allah. Darah yang mengalir dalam diri kita ini adalah Allah menciptakannya. Hati yang ada dalam diri kita ini Allah. Pikiran yang membuat otak kita bisa berfikir ini adalah Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat mereka semuanya lupa kepada Allah, tangan tidak mengisar kepada Allah, mulut tidak mengingat kita kepada Allah, mata tidak mengingat Allah, maka apa? Maka resikonya Bapak Ibu sekalian akan membuat kita lupa kepada diri kita semuanya. Lupa kita kepada diri kita. Supaya orang tidak lupa diri, maka salah satunya apa? Kenalkan diri ini kepada siapa yang menciptanya. Ingatkan diri kita ini, seluruh diri kita ini. Karena Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian berzikir dan menyebut nama Allah, itu semuanya anggota badan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ini ada telinga. Ini telinga ini dahsyat. Maka kita sebut nama Allah dengan suara. Itulah sebabnya ulama menjelaskan dalam berzikir, membaca Al-Quran, itu minimal. Kalau seandainya seorang tidak mengangkatkan suaranya, minimal didengarkannya kepada telinganya. Itu kaidah itu. Kenapa didengarkan telinga? Karena saraf telinga ini dahsyat. Telinga ini yang mendengar nanti, dan nanti telinga ini berhubungan sarafnya dengan seluruh sel kita. Maka semuanya itu nanti akan berinteraksi. Otak akan berinteraksi. Kemudian semua sel-sel kita akan berinteraksi. Kemudian darah, aliran darah semuanya Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, mereka semuanya akan gembira. Kalau kita tundukkan, kalau dia selalu mendengar nama Allah dari diri kita, itu senang semua itu dari organ tubuh kita itu. Sampai komponen yang paling kecil dalam tubuh kita itu bergembira. Karena semuanya itu ciptaan Allah Bapak Ibu sekalian. Maka di sini apa? Didengarkan ke dalam telinga kita. Maka telinga nanti dengan saraf telinga. Sebabnya itu saya katakan selalu, telinga ini kalau sudah peka itu susah itu. Maka susah nyambung ke otak, susah nyambung ke mana-mana. Tapi kalau telinga ini bagus, maka kemampuan mendengarnya luar biasa. Maka subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian apa? Dengan kita berzikir ini, itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Dengan kita mengingat kepada Allah, kemudian saya sudah jelaskan, itu adalah jalan keselamatan kita. Tetapi kalau seandainya lupa kita kepada Allah, tak pernah mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah, maka yang paling bahaya itu adalah, jadi samping kita akan menderita, hidup akan selalu merasa sempit, tidak pernah merasa lapang. Kalau tidak merasa lapang ini Bapak Ibu sekalian, risau terus hidupnya, merasa tidak pernah kecukupan.
merasa miskin terus, merasa apa terus. Jadi banyak orang kaya tapi miskin. Kenapa? Karena masalahnya jiwanya miskin. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengingat Allah. Maka di sini kaidahnya apa? Bahwa kaidahnya kalau kita lupa kepada Allah, maka kita akan dibuat lupa kepada diri kita sendiri. Kalau sudah lupa kepada diri sendiri, ini ada ayat ini menarik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Kalau saat kamu lupa kepada diri kamu sendiri, apa akibatnya? Ulaika humul fasiqun. Maka pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan pekerjaan fasik rata-rata. Jadi kalau orang lupa kepada Allah, Allah membuat dia lupa kepada diri. Kalau sudah seseorang itu lupa kepada dirinya, maka perbuatannya cenderung adalah perbuatan maksiat. Maka rata-rata Bapak Ibu sekalian, kenapa muncul maksiat dari seseorang? Karena dia lupa kepada Allah. Karena dia tidak berzikir kepada Allah. Hatinya, lisannya, pikirannya, dan anggota badannya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, apabila seseorang lupa dari berzikir, maka dia akan berpaling daripada hal-hal yang baik untuk dirinya. Maka orang kalau sudah berzikir ini, perlu saya jelaskan ini. Bapak uji cobalah pengalaman kita. Kalau ada orang yang selalu ingat kepada Allah, pas waktu solat dia ke masjid, ada majelis taklim dia hadir, kemudian waktunya selalu diisi dengan astagfirullah, subhanallah. Lagi nyetir di mobil itu dia apakan Al-Quran. Coba Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini kita lihat apa perbuatannya. Itu mulai dari bangun pagi sampai dia tidur bermanfaat semuanya, maslahat. Maka dia takkan mungkin dia duduk di tempat-tempat yang maksiat. Tak mungkin dia Bapak Ibu sekalian menyia-nyiakan waktunya daripada hal yang tidak bermanfaat. Itu subhanallah, itu teruji kita lihat dalam kehidupan kita. Itu semuanya apa yang membuat dia? Karena dia ingat Allah. Maka kehidupannya terarah. Maka ketika ada orang membawa dia menyimpang, kalau dia selalu ingat Allah, dia tidak akan mau selamat hidupnya. Tapi kalau dia lupa kepada Allah, apalagi kita ini kadang-kadang kita bekerja dengan banyak orang. Kadang-kadang kita dibawa sepakat oleh orang untuk melakukan hal-hal yang tidak apa. Tapi kalau orang yang ingat kepada Allah, maka dia diingatkan dengan bahwa perbuatan itu tidak baik. Ketika dia menghindar, maka dia selamat. Maka dirinya selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi ketika dia lupa kepada Allah, diajak oleh orang untuk berkongsi kolektif untuk berbuat yang tidak baik, dia lupa. Akhirnya apa? Lupa dia maslahat dirinya. Masuk dia di situ. Kadang-kadang apa? Dipanggil oleh KPK. Kemudian diperiksa. Masuklah dia. Setelah itu apa? Masuk penjara. Baru menyesal. Karena ketika kemarin apa? Lupa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini dilihatkan oleh Allah maslahat. Kemudian banyak sekali Bapak Ibu sekalian hal-hal, kalau seandainya, karena dunia ini kita tidak bisa lepas selagi kita hidup, di situ ada maslahat, di hadapan kita ada mudarat. Kita pilih yang mana? Ada jalan yang maksiat, ada jalan petunjuk dan yang baik. Kita pilih yang baik atau pilih yang tidak baik? Maka memilih yang baik itu salah satunya bagaimana supaya kita terarah kepada yang baik. Ingat Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kita kan begini, selalu meminta kepada Allah, ya Allah, arahkan hidup saya kepada yang baik. Ya Allah, beri hidayah saya, beri taufik, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang membantu kita supaya kita diberi hidayah oleh Allah, dibimbing dan diberi taufik oleh Allah, ingat selalu kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang selalu ingat kepadanya. Allah akan membimbingnya. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada orang yang ingin menyesatkan kita, tapi karena kita ingat kepada Allah, Allah loloskan kita dari kesesatan itu. Ada orang yang ingin menjerumuskan kita dan kita tidak tahu, dan Allah yang Maha tahu. Itu luar biasa itu Bapak Ibu. Itu kekuatan orang berzikir. Orang bilang kan, ada orang itu, wah itu keramat, itu apa? Ada orang-orang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian mau disihir oleh orang. Dia mau diberi mudarat oleh orang dengan cara macam-macam. Tapi kadang-kadang tukang sihir itu heran. Sihirnya tak mempan. Kadang-kadang memantul sihirnya itu. Dikiranya bahwa orang itu punya keramat. Kadang-kadang tukang sihir itu bilang, wah sihirnya lebih hebat. Dia tidak tahu.
bahwa yang memberlakukan sihir itu jadi atau tidak jadi itu Allah. Karena Allah tidak mengizinkan mau sihir dimanapun Bapak Ibu sekalian. Kemudian semua yang diarahkan manusia kepada kita, mau senjata tajam, mau apa, itu tidak akan bermanfaat sedikit pun kalau tidak ada izin Allah. Maka orang berzikir kepada Allah, selalu berzikir. Maka sebenarnya apa? Banyak Bapak Ibu sekalian bahaya-bahaya dalam kehidupan ini terhindar daripada kita. Kenapa? Kekuatan zikir. Maka pada kiai-kiai itu yang dikenal dengan keramat-keramat, kadang-kadang dia bukan keramat Bapak Ibu sekalian, kuncinya karena dia tidak pernah berhenti zikir la ilaha illallah. Maka kita mau tidur baca ayat kursi, mau tidur baca zikir, pas bangun tidur kita berzikir. Apa? Kenapa? Karena zikir itu Bapak Ibu sekalian adalah benteng dalam kehidupan kita, akan memagar kita daripada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian. Karena Allah akan cinta kepada kita, kenapa Allah akan sayang karena kita ingat dia terus. Dan semua yang berlaku dalam hidup ini tak akan mungkin berlaku kecuali dengan izinnya. Kalau kita selalu ingat dan selalu bersamanya, apakah Allah menyanyiakan kita? Berdagang kita selalu ingat kepada Allah, di kedai selalu menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Orang yang tidak berzikir kepada Allah saja Allah beri rezeki, apalagi orang yang selalu ingat kepadanya. Memang kadang-kadang kita diuji kesabaran kita sejauh mana. Tetapi kalau kita sabar, walaupun diuji terus, lurus ujian itu, orang-orang dibukakan oleh Allah pintu rezeki itu dahsyat. Maka para sahabat yang kaya raya itu Bapak Ibu sekalian, kekuatan dia apa? Kekuatan zikir, berusaha dan berzikir. Tapi ya jangan sampai tidak berusaha pula, tidur di rumah itu langsung berzikir saja, itu tidak ada itu. Karena Bapak Ibu sekalian berzikir itu suruh bekerja dulu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Selesai solat bertebaran. Setelah bertebaran bekerja cari rezeki. Di samping di sela-sela mencari rezeki, wazkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Maka apa? La'allakum tuflihun. Pasti kamu sukses, pasti kamu beruntung, pasti kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu janji Allah. Mulai dari salat, bekerja keras, kemudian jangan pernah lupa Allah. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Maka di dalam Al-Quran itu kan qad aflaha man zakka. Aflaha, beruntung, sukses, gemilang. Bapak Ibu sekalian, menang. Maka semuanya itu akan didapatkan oleh siapa? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kaedah yang luar biasa. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, kaedahnya ini adalah bahwa Bapak Ibu sekalian, zikir itu adalah memberikan kekuatan fisik yang dahsyat kepada kita. Maka berapa banyak orang yang kita lihat fisiknya lemah, tapi dia bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Masalahnya apa? Karena dalam hidupnya tak pernah berhenti berzikir. Zikir memberikan kekuatan. Maka orang kalau berzikir itu selalu semangat. Maka semangat itu energi keluar. Karena sekalian orang bingung kadang-kadang. Ulama-ulama, ya para aulia, kemudian para sahabat, kadang mengeluarkan energi. Kalau kita ukur dengan akal manusia, dengan logika manusia, takkan mungkin dia lakukan itu. Tetapi kenapa bisa mereka melakukan itu? Salah satu rahasianya apa? Karena hidup mereka penuh dengan